Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini secara khusus karena Bapak Pendeta kita, Gembala Sidang kita sudah hadir. Ya, puji Tuhan, sempat membuat kita semuanya khawatir juga ya. Banyak tetesan air mata dikeluarkan, tapi Tuhan itu sungguh baik. Dan saya bersukacita oleh karena beliau ya. Dan bersukacita lagi karena saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Mari kita mempersiapkan hati saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan hendak mengirimkan firman-Nya bagimu. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. God will send His word to heal your diseases. Bagi saudara yang letih lesu dan berbeban berat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan memintalah supaya Tuhan itu membuka hatinya, membuka hati saudara-saudara, agar supaya saudara menikmati sukacita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu kudus, firman-Mu itu ajaib, dan firman-Mu itu bersuara lantang lebih daripada suara dunia itu. Firman-Mu itu bukan saja memberi penghiburan, kekuatan, tetapi juga memberi kepada kami kuasa untuk meneruskan hidup di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini. Firman-Mu juga memiliki kuasa, sebagaimana Nabi Yesaya mengatakan, "You send your word and to heal all the diseases." Bagi saudara-saudara kami yang letih lesu dan beban berat, biarlah firman Tuhan pagi ini memberikan mereka kelegaan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami brokenness, mengalami depression, mengalami hopelessness, ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu memberikan kelepasan bagi mereka semua. Bagi mereka yang datang kepada Tuhan dengan membawa sakit penyakit yang membuat mereka takut, Ibu Mary Homan bersama-sama dengan kami saat ini. Send your word to her, Lord. Dan sembuhkanlah dia. Demikian juga Ibu Harry, Om Roman, dan juga beberapa saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pagi ini. Termasuk istri tercinta dari Pak Levi Trisnadi, Ibu Harry. Send your word kepada mereka Tuhan, dan sembuhkanlah. Kami anak-anak-Mu Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Firmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita mengulas sedikit apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Minggu lalu kita berbicara tentang hanya oleh pertolongan Tuhan, by the help of our God. Dan kita merasakan hal ini saudara-saudara secara luar biasa dari firman Allah yang sudah dibacakan oleh Bapak Majelis Chandra Avandi tadi. Kita mengetahui dengan jelas bahwa minggu lalu diletakkan satu dasar yang sangat penting,
Dasar yang tidak boleh kita lupakan bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di dalam hidup kita, saudara-saudara, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan kita, di dalam rumah tangga kita, dan juga apa saja yang saudara-saudara lakukan, kemana saudara pergi, itu terjadi oleh karena pertolongan Tuhan itu sendiri. Dan Nehemia pasal 6 ayat 16 itu begitu jelas saudara-saudara memberi penjelasan kepada kita. Oleh sebab itu, penjelasan firman Tuhan minggu yang lalu, by the help of our God, oleh karena pertolongan Tuhan Allah itu menjadikan apa yang dibicarakan itu sebagai living confession of faith. Suatu pernyataan iman yang hidup bagi kita sekalian saudara-saudara, bahwa apa yang terjadi pada diri kita hari ini, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kondisi keluarga kita, itu terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Bisnis saudara tetap lancar karena pertolongan Tuhan. Jari jemari saudara bisa bermain sampai hari ini, itu juga pertolongan Tuhan. Saudara bisa melayani sekolah minggu, itu juga pertolongan Tuhan. Kehadiran pendeta Hosea di tengah-tengah kita setelah sakit berapa hari, itu juga pertolongan Tuhan. Kehadiran saudara Ming Ming dengan suaminya yang tercinta, Bapak David Wangsa, itu juga pertolongan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, saudara. Dan yang luar biasa ketika saudara keluar dari rumah, mengendarai mobil, saudara tiba dengan selamat di tempat ini. Itu semata-mata by the help of our God. Ya, itu dasar yang terpenting yang harus kita terima dengan baik. Loh, slide-nya kok tidak ada ya? Yang kedua, saudara-saudara, hari ini kita memasuki tema yang berikutnya, yaitu nama-nama yang tercatat di dalam hati Tuhan. Saudara, Tuhan Allah itu bukan saja memberi pertolongan. Bukan saja memberi pertolongan. Tetapi kita akan membicarakan hal yang lebih dalam lagi. Yaitu Tuhan menggunakan jari jemarinya sendiri untuk menulis, untuk memahat, untuk melukis nama-nama kita secara individual di dalam hatinya sendiri. Nah, ini yang akan kita bicarakan saudara-saudara. Jadi kita berhadapan dengan Tuhan Allah yang penuh dengan kasih sayang. Bukan saja memberikan pertolongan yang selalu sedia di dalam segala waktu, tetapi nama saudara itu di dalam kitab suci dikatakan diukir di telapak tangannya setiap individu. Dan yang luar biasa pada saat Tuhan Allah itu mengukir, memahat, melukis engkau, di dalam firman itu dikatakan menulis engkau, yaitu jati diri saudara itu di telapak tangannya begitu detail. Dan yang ajaib, tidak memasukkan latar belakang saudara. Tidak menuliskan apa yang saudara telah berbuat. Yang Tuhan pick up, yang Tuhan ambil di dalam hidup saudara adalah dirimu sendiri yang diwakili dengan satu kata, yaitu nama. Jadi nama ini yang dituliskan. Dan nama itu yang dituliskan di telapak tangannya itu dituliskan secara kekal di dalam satu kitab yang disebut kitab kehidupan. Dan di dalam kitab kehidupan itu hanya ada nama. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan nama yang baru kepadamu. Dan nama itu hanya engkau yang tahu. Sesuatu yang ajaib. Next ya, jangan dimatiin itu screen-nya ya.
Karena yang penting skinya, kalau baca saya nomor 2. Nah, saudara, kita melihat di dalam screen ini ada mata, saudara. Jadi, yang di sini itu dikatakan saudara-saudara bahwa banyak orang itu akan melihat sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Nehemia pasalnya yang ke-7. Kalau kita membaca Nehemia pasal yang ke-7, kita malas, saudara-saudara. Karena yang hanya kita baca pasal 1 sampai dengan pasal 6 saja. Apa itu? Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayat selanjutnya hanya berisi nama-nama, saudara. Nama ini, nama ini, nama ini. Kalau sudah sampai di dalam nama-nama itu, kita malas membacanya, kita skip begitu saja. Betul tidak? Kita abaikan begitu saja. Tetapi justru melalui kitab Nabi Yesaya itu kita melihat satu mata, yaitu mata Tuhan Allah sendiri, saudara. Mata Tuhan Allah itu tertuju kepada nama-nama tersebut. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan besar yang bernama Dr. John Sung. Dr. John Sung itu kenapa bisa dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa? Bukan saja pada saat dia khotbah, tetapi hasil atau buah daripada pelayanannya itu membuahkan orang-orang percaya yang setia begitu rupa, begitu luar biasa kepada Tuhan. Hasil atau buah daripada pelayanan Dr. John Sung itu mencetak tokoh-tokoh gereja yang mendirikan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Begitu luar biasa, saudara. Dan mereka menjadi tiang-tiang gereja. Terus ketika saya membaca Dr. John Sung punya tulisan-tulisan terutama di dalam Injil Markus, saudara. Dia menulis komentari Injil Markus tipis saja, hanya singkat-singkat. Tetapi ketika saya baca itu penuh dengan kekayaan kerajaan Allah. Dan yang membuat Dr. John Sung itu diurapi oleh Tuhan. Karena setiap dia datang pelayanan, dia membawa sebuah kopor besar. Cukup berat kopornya itu, saudara. Dan kalau saudara buka kopornya itu hanya pakaian sederhana. Atau 1 atau 2, 3. Tetapi yang paling banyak itu adalah lembaran-lembaran kertas. Dan di dalam lembaran-lembaran kertas itu tertulis nama-nama orang yang dia jumpai. Jadi kalau dia berjumpa dengan orang selalu dia bertanya, namamu siapa? Dan nama itu ditulis di dalam kertas dia. Apa kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Belum. Kemudian dia injili. Dia itu menginjili tahun 1939 di Jalan Jagalan, Surabaya. Di mana banyak encik-encik, encim-encim dari Tiongkok daratan sana tinggal di situ, di rumah-rumah kecil di dekat parit yang berbau tidak enak. Tapi dia cari orang-orang itu. Dia catat namanya, belum percaya, dia injili sampai orang itu percaya. Sudah percaya hari ini kepada Tuhan? Kansyek Sangti. Tulis namanya. Nah, hanya itu saja. Setelah dia pergi menginjili satu demi satu, Dr. John Sung itu berlutut di hadapan Tuhan 1 hari sebelum dia menyampaikan firman. Dan nama-nama itu yang sudah tercatat di kopornya itu didoakan satu demi satu. Bukan hanya nama-nama orang di Indonesia, saudara-saudara, tetapi nama-nama orang di seluruh daerah di mana dia mengabarkan berita firman Allah. Dan nama-nama itu dia bawa di hadapan Tuhan. Dia buka kopornya, dia tekuk lututnya, dia buka mulutnya, dia lipat tangannya, dan dia mengada kepada Kristus. Nama-nama itu, saudara-saudara. Jadi
nama mata Dr. Johnson tertuju kepada nama-nama orang yang akan mendengar firman Allah pada hari dia menyampaikan firman Allah. Demikian juga kita akan berbicara saudara-saudara, mata Tuhan. Walaupun banyak orang itu tidak mau membaca Nehemia yang berkisah tentang nama-nama itu. Tetapi sebetulnya Nehemia ingin mengajak kita untuk melihat satu realita rohani yang kaya raya yang tidak terbandingkan, yaitu mata Tuhan yang penuh dengan pengertian, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rasa rindu kepada saudara-saudara. Itu matanya tertuju kepada nama masing-masing orang. Dan puji Tuhan, malam kemarin saya berdoa Tuhan, pakailah saya menjadi saluran berkat, saluran penghiburan, saluran kuasa mujizat-Mu pada saat saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya percaya mata Tuhan tertuju kepadamu. Mata Tuhan menengok hatimu saudara-saudara. Yang berikutnya, kenapa mata Tuhan tertuju kepada saudara? Karena Tuhan mengetahui setiap nama secara individual. Jadi saudara-saudara, di dalam berita rohani malam hari ini, yaitu Allah mengetahui setiap nama, setiap orang di dalam diri hidup orang itu. Jadi Tuhan itu tidak memanggil kita dalam bentuk satu grup orang. Tuhan tidak mengambil kita dalam satu grup gereja ini dipanggil secara acak begitu, tidak. Tetapi Tuhan itu memanggil secara individu. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada seseorang secara individu, saudara. Yang artinya saudara-saudara, setiap individu itu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Pada saat Tuhan itu memanggil Sakeus. Sakeus, turunlah. Aku hendak makan dan minum di rumahmu. Semua mata itu tertuju kepada Sakeus. Kenapa sih Tuhan itu memanggil Sakeus? Dia kan orang berdosa, kotor, tidak layak untuk dipanggil. Dia menipu, dia menjerat orang dalam piutang yang besar. Dia itu pemungut cukai. Kenapa Tuhan memanggil Sakeus, turunlah? Kenapa? Pada saat ada seorang wanita berzina diseret di hadapan orang banyak dan tiba di depan kaki Tuhan Yesus Kristus. Terus mereka berteriak-teriak, apa reaksimu terhadap orang ini? Apakah Tuhan Yesus merespon teriakan-teriakan dan tuntutan mereka? Tuhan hanya meneguk lututnya dan dia menulis sesuatu di atas tanah. Orang banyak semakin mendesak dia. Akhirnya Tuhan berkata, barang siapa di antara saudara-saudara yang tidak berdosa, silakan mengambil batu pertama, lempari orang itu sampai mati. Kemudian satu demi satu meninggalkan tempat itu. Dan tinggallah face to face antara Tuhan dengan perempuan yang berdosa itu. Semua mata menganggap dia najis. Semua mata menganggap dia adalah orang yang kotor. Kalau kita dekat dengan dia, kita tertular kenajisannya. Tetapi Tuhan berhadapan secara individu dengan dia. Dia berkata, di manakah orang-orang itu? Terus coba perhatikan kalimat berikutnya. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Pergilah dan janganlah engkau berbuat dosa lagi.
Nama wanita itu dipanggil secara individu, dikeluarkan dari tempat yang gelap, diobati oleh karena dia mengalami luka-luka di dalam batin, di dalam mentalnya, di dalam emosinya. Dia disebut sebagai the rejected, the forgotten, orang yang ditolak, orang yang dilupakan, dan orang yang dibuang. Dia acap kali saudara-saudara di tengah-tengah masyarakat, dia merasa dirinya adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak dihargai di banyak orang. Dan tidak diterima, bahkan tidak dimengerti oleh orang yang paling dekat sekalipun. Dia berada di dalam sudut di mana di tempat itu sesungguhnya dia tidak mau berada di sana. Dengan hati yang penuh dengan tangisan. Penuh dengan ketakutan. Dan lebih takut lagi pada saat dia diseret di hadapan orang banyak. Dan dilempar di hadapan kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ambil batu yang pertama, lempari dia dengan batu sampai mati. Betapa takutnya dia. Karena dia menganggap pada saat itu, semua orang adalah orang yang kudus. Dia menganggap, dia berasumsi bahwa semua orang tidak pernah berbuat dosa. Mereka hidup suci, jauh daripada kejahatan. Hanya dia seorang. Dia seorang yang merasakan sebagai orang yang paling kotor dan paling najis. The rejected, orang yang ditolak. The forgotten, orang yang dilupakan. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Dia yang Maha Kudus, mata Tuhan itu melihat sampai di relung hatinya. Dan di dalam relung hatinya itu ada satu pengakuan iman yang besar. Dia sudah mengaku di dalam hatinya, aku orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan berkata, dosamu diampuni. Perkataan Tuhan dosamu sudah diampuni adalah perkataan yang maha kuasa. Karena Tuhan sudah mengetahui hati yang menjerit, ampunilah aku Tuhan. Orang tidak melihat hatimu, saudara. Orang hanya melihat permukaan hidupmu saja. Kelihatannya glamour, kelihatannya suci, kelihatannya luar biasa. Itu manusia melihat. Karena kenapa manusia melihat itu? Karena manusia tidak bisa melihat hati seseorang. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan menjenguk di dalam hati dan Dia tahu secara persis. Ada sebuah jeritan lirih di dalam hati perempuan itu yang sesungguhnya dia takut untuk berkata, ampunilah aku Tuhan. Karena dia memiliki satu pengertian yang mendalam pada waktu itu sesuai dengan pengertian dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dan sebagian orang banyak, bahwa dosa perzinahan adalah dosa yang tidak terampunkan. Harus dilempari batu sampai mati. Tetapi Tuhan, hanya sebuah jeritan lirih di dalam hati yang tidak keluar dari mulut. Dia hanya berkata, Tuhan, ampuni aku. Tapi mata Tuhan masuk di dalam dirinya. Dia panggil nama itu. Dan pada saat dia mengatakan, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa, saudara? Namamu sekarang kutuliskan di dalam hatiku bahwa engkau adalah salah satu dari penghuni sorga. Satu tempat di mana aku sudah sediakan bagimu. Bukankah orang yang bertobat, satu orang saja bertobat? Ada sukacita besar di sorga. Malaikat bernyanyi, malaikat memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena ada satu nama yang sebermula ditulis di dalam hati Tuhan. Dan di dalam hati Tuhan itulah satu illegitimate yang konkret,
dari nama yang sudah dituliskan oleh Tuhan langsung di dalam sebuah kitab, yaitu yang disebut kitab kehidupan. Apakah nama perbuatan dari orang yang berzina, apakah perbuatan-perbuatan perzinahan dari wanita ini itu diabaikan oleh Tuhan? Tidak. Perbuatannya dituliskan di dalam satu kitab yang disebut kitab-kitab perbuatan. Engkau berzina ditulis. Engkau berzina dengan si A, si B, tertulis semuanya itu. Kemudian setiap perbuatan yang dituliskan di dalam kitab perbuatan itu, saudara, manusia dituntut oleh keadilan Tuhan untuk bertanggung jawab. Oleh sebab itu kenapa Tuhan mengatakan namamu kutuliskan di dalam telapak tanganku. Kenapa? Karena di atas telapak tangan itulah saudara-saudara kita melihat darah Yesus itu dicurahkan. Dia yang menanggung setiap perbuatan dan pelanggaranmu, dosa-dosamu yang sudah dituliskan secara lengkap, secara detail dan komprehensif di dalam kitab-kitab perbuatan tersebut. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menanggung semuanya itu. Sehingga pada saat saudara itu masuk di dalam keluarga Allah, saudara tidak membawa perbuatan-perbuatan saudara. Karena kenapa? Yesus yang disebut the Redeemer, penebus itu, sudah menanggung semuanya. Dan dia berkata, anakku, tetelestai, oke? Sudah selesai. Tetelestai, sudah finish, oke? Namamu sudah kutuliskan di dalam telapak tanganku, di dalam hatiku. Dan barang siapa yang namanya sudah kutulis, kupahat, kuukir di dalam hatiku, tidak ada satu kuasa pun yang bisa mendongkel, menarik, menghapusnya, dan mengeluarkannya. Tidak ada satu kekuatan apapun termasuk kematian. Oleh sebab itu, sekali namamu terukir di dalam kitab kehidupan yang luar biasa. Di dalam kitab kehidupan itu, yang ada adalah nama. Nama. Tidak ada moralisme di dalamnya. Karena moralisme yang ada di situ adalah moralisme Kristus Yesus. Tidak ada perbuatan yang diperhitungkan di dalam kitab kehidupan. Karena perbuatan itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Nah, saudaraku, yang ini penting sekali buat kita. Yang berikutnya adalah, bukan saja Tuhan Allah itu mengenal nama kita secara individu masing-masing, tetapi Tuhan akan merestore, memulihkan identitas dari umatnya. Mari saudara, saya membawa saudara untuk membaca Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai dengan 64. Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai dengan 64. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsha, Kerub Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobiah, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Hambaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu beristri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama kaum keluarganya. Ayat 64, mereka itu menyelidiki, perhatikan, apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi, karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan iman. Saudara, banyak orang itu pada saat didata, saudara-saudara, yang mengaku imam, ternyata didapati bukan imam.
Banyak yang mengaku dari garis keturunan ini dan itu. Tetapi ketika diselidiki tidak didapati nama-nama mereka. Artinya apa saudara-saudara? Artinya Tuhan Allah itu menghendaki genuinity, keaslian, kemurnian dari seseorang. Bukan performan di luar. Bukan apa yang tampak dari luar yang Tuhan itu pilih, saudara-saudara. Tetapi Tuhan itu menuntut di antara masyarakatnya itu ada kemurnian, ada keaslian. Apa adanya dia itu. Setelah didapati apa adanya dia itu, saudara-saudara, maka bangsa Israel itu dipulihkan. Orang-orang yang bekerja sebagai imam, yang melayani di bait Allah sebagai imam, yang palsu disingkirkan, kemudian yang asli dimasukkan. Yang palsu itu dibersihkan, dikeluarkan dari bait suci. Yang murni, yang betul-betul keturunan imam itu dibawa masuk. Artinya ialah Tuhan memulihkan kembali keluarga Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang disebut merestore identitas itu di dalam bahasa Tionghoa itu ya, kalau saya tidak salah itu disebut zhenshi, sesuatu yang asli. Jadi Tuhan itu bukan memilih yang disebut di dalam ayat itu, saudara-saudara, yaitu Yesaya pasal berapa itu ya? Pasal 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 itu dikatakan bahwa Tuhan mengenal siapa miliknya. Tetapi di dalam yang disebut di dalam Nehemia pasal 7, 61, 64 itu ada seorang komentator di dalam yang berasal dari Taiwan. Itu menulis demikian. Ayat 7, 61, 64 yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang disebut zhenshi, yang betul-betul asli. Tetapi Tuhan menyingkirkan yang biaomien, yang kelihatan mukanya saja. Jadi yang biaomien itu dibuang. Ini mukanya saja ini yang kelihatannya iman, tapi sesungguhnya tidak. Artinya apa, saudara? Pada saat Tuhan itu berkomunikasi, membangun hubungan dengan saudara, yang berkepentingan untuk memulihkan kehidupan saudara. Maka yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan untuk diketemukan di dalam diri seseorang itu adalah hati yang sungguh-sungguh. Hati yang murni. Karena dengan hati yang murni itulah seseorang akan dengan mudah direstorasi, dipulihkan keadaan hidupnya. Dia akan tidak berjalan sebagai yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat keras. Well, kamu itu seperti kubur yang batu nisannya sangat indah. Kalau saudara pergi ke sebuah makam di Lawang, Malang, Jawa Timur, ada sebuah makam namanya Sentong Baru. Nah ini Bapak Solomontong itu kemarin dikuburkan di Sentong Baru. Nah, saudara, kalau saudara pergi ke sana, kuburnya itu berada di atas sebuah bukit. Nah, tempat kuburnya itu hanya memakai separuh dari bukit tersebut, gunung yang cukup besar. Jadi yang separuh dipakai. Misalkan gunung ini seperti ini ya, maka separuh ininya saja yang dipakai, dikubur di situ. Artinya apa, saudara-saudara? Orang itu berkata, kalau di Sentong Baru itu kuburan paling tepat. Kenapa? Karena jenazah itu seperti bersandar pada gunung. Jadi posisinya itu petinya tidak mendatar begini, saudara, tetapi agak berdiri begini. Dan
Posisi gunung itu menghadap tepat kedua gunung besar. Satu Gunung Semeru, yang kedua Gunung Arjuna. Luar biasa kan? Jadi petinya itu menghadap kepada dua gunung itu. Nah, saudara perhatikan, pada saat orang meninggal itu tidak ditidurkan begini, saudara. Tidak begini, betul tidak? Ya toh? Tidak juga ditidurkan dengan begini. Tapi ditidurkan dengan begini. Nah, kenapa sentong baru itu mahal? Karena orang Tionghoa itu memilih anggapan. Pada saat jenazah itu dikuburkan di dalam posisi duduk bersandar kepada gunung, dia itu tidak pernah berhenti berdoa. Terus kita ingat, saudara, perkataan dari firman Tuhan. Ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Orang yang berlindung tinggal di dalam Tuhan akan berkata, pertolonganku dari gunung-gunung itu. Tetapi kalau orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan, pertolonganku adalah Tuhan yang menciptakan gunung-gunung itu. Yang menjadikan gunung-gunung itu. Dia adalah Allah pencipta alam semesta ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat seseorang itu memiliki hati yang murni, begitu dia itu bersandar di belakang gunung besar itu. Dia ingat, dia bersandar kepada gunung batuku, Allahku yang perkasa, Allahku yang hidup. Dan aku ini bukan siapa-siapa. Kenapa aku bersandar di belakang gunung batuku? Karena tangan Tuhan itu seperti berada di belakangku ini, kemudian menatang aku. Saudara, kalau saudara membaca ilmu silat, dunia persilatan, Wuxia, Jiangwu itu ya, saudara akan melihat orang yang sakit itu di belakangnya dikasih tenaga dalam dari belakang. Tidak tahu benar apa enggak, saya tidak tahu ya. Sampai dia kuat. Tetapi itu sebetulnya mereka, kalau kita bisa memakai imajinasi kita, ada satu tangan yang dituliskan di dalam Mazmur. Ketika engkau jatuh, tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menatang aku. Itu. Ini yang luar biasa. Karena jalan orang benar itu, saudara-saudara, seperti cahaya fajar yang terus bersinar sampai rembang matahari. Apabila ia jatuh, ya, tak akan tergeletak. Sebab mengapa? Tangan Tuhan. Des, begitu ya. Membuat dia itu dipulihkan kembali. I will restore your soul. Aku akan menyegarkan kembali jiwamu. Jadi pada saat Tuhan itu bekerja, Tuhan melihat hati. Orang yang sungguh-sungguh murni hatinya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Demikian khotbah di bukit dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia akan menemukan Tuhan. Dia akan mengalami Tuhan itu sendiri, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena tangan Tuhan itu menatang dia. Dan tangan Tuhan yang menatang dia itulah yang merestor kehidupan dia. Israel yang dibuang itu pulang ke negerinya. Nehemia bukan saja membangun tembok Yerusalem secara fisik. Tetapi ada pekerjaan yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia. Dia mendata orang-orang banyak ini. Karena banyak penyusup-penyusup memasuki kota Yerusalem. Ada orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa yang kafir, bangsa yang najis. Umat Allah itu jatuh oleh karena bangsa-bangsa tersebut, saudara.
Salomo jatuh dalam dosa oleh karena bangsa-bangsa asing yang menyeret dia kepada penyembahan berhala. Israel juga demikian. Oleh sebab itu ketika tembok Yerusalem itu jadi, bukan selesai pekerjaannya. Ada pekerjaan yang lebih besar daripada tembok secara fisik, yaitu merestorasi kehidupan rohani jemaat atau umat Israel tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah dengan baik. Ingatlah dengan baik. Saudara tidak boleh hanya membangun hidupmu, terutama rumah tanggamu, dengan merestorasi bangunan secara fisik. Saudara hendaklah membuang satu pikiran. Apabila saudara menghasilkan ekonomi yang cukup, anak-anak saudara akan baik-baik saja. Saudara memiliki uang yang banyak, saudara sudah membeli rumah yang mewah, saudara sudah membangun legacy di dalam rumah tanggamu dengan baik, dengan sejumlah investasi yang besar. Tetapi kalau dari dalam itu membusuk, kalau pilar-pilar rohani di dalam keluarga itu hancur, one day, suatu hari, saudara akan duduk termenung dengan cucuran air mata. Kenapa? Karena pembangunan secara fisik itu betul dan baik. Tetapi itu hanya the first mile. Mile yang pertama. Itu hanya the secondary. The primary itu adalah the kingdom of God. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, firstly, the primary one, carilah lebih dulu, yaitu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan sebagai additional thing bagimu. Tetapi banyak orang membalik itu. Membalik itu. Dicari yang the secondary dengan pengorbanan yang luar biasa, sampai Tuhan pun dikorbankan. Sampai perkara-perkara rohani pun dileburkan di situ, dibakar di dalam hempasan dunia dan badai dunia. Okelah saudara berhasil. Tetapi Paulus mengatakan engkau membangun hidupmu dan keluargamu seperti di atas pasir. One day, saudara akan menangis. Oleh sebab itu saudara, belajarlah dari Nehemia. The Lord is going to restore the Israel secara penuh dengan cara selesai physically itu dibangun. Maka yang di dalam jantungnya, the DNA of the living, itu direstorasi oleh pertolongan Tuhan. Dan Nehemia berkata, aku tidak bisa melakukan itu. Tuhan, aku ini siapa? Hanya tukang bawa minuman. Aku bukan nabi, aku bukan bupati. Aku bukan governor, aku bukan the king. Aku hanya orang biasa. Tetapi seperti Roh Kudus itu berbicara, it is not done by you, by yourself, by the help of your God. Oleh pertolongan daripada Tuhan. Saudara, yang selanjutnya ialah di dalam poin yang berikutnya, di dalam list yang berikutnya, yaitu list atau urutan-urutan daftar penting daripada kitab kehidupan. Karena Nehemia pasal 7 itu merujuk daripada kitab kehidupan, saudara. Nehemia pasal 7 itu adalah gambaran kecil, small illustration. Tetapi
merupakan ilustrasi yang hidup, yang real, yang nyata. Tentang apa? Tentang nama-nama yang didaftarkan di dalam kitab kehidupan. Kalau saudara memperhatikan itu, the next slide ya, itu the list point of the book of life. Itu ya, saudara ya. Kecil-kecil saya tidak bisa lihat. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 20 itu dikatakan, rejoice that your name are written in heaven. Jadi apa yang dilakukan oleh Nehemia dengan menulis nama-nama itu, saudara, yang kita bosan untuk membacanya, yang acap kali manusia itu skip, dibuang. Karena manusia lebih mementingkan perbuatan. Karena manusia lebih memvalue moralitas. Karena manusia lebih memvalue agama dan kepercayaan. Manusia itu lebih mengagungkan, mendewakan keglamoran, kehebatan seorang anak manusia. Nah, kalau saudara itu fokus kepada hal-hal ini, itu bertentangan dengan firman. Karena banyak orang dikecewakan. Kalau kita mendewakan manusia, engkau akan kecewa. Saudara perhatikan, itu ada pastor besar, mega church besar, jatuh dalam dosa. Dipuja banyak orang. Ternyata dia hidup begitu kotor. Ya. Dengan cara melecehkan anak-anak di bawah umur. Itu terjadi bertahun-tahun dan beberapa hari yang lalu dia ditangkap polisi. Saudara belajar dari banyak pendeta besar yang disebut pastor dan juga selebriti. Di Billy Graham Center sana pernah mengundang seorang pengkhotbah apologet yang sangat terkenal. Pada waktu mengundang, dia meminta saya mengundang datang, tapi kosnya sekian. Besar banget ya. Waduh, dia itu, saya juga hadir di dalam seminar yang dia lakukan, luar biasa memang. Tapi ternyata hidupnya saudara-saudara sangat kotor. Dan banyak hamba-hamba Tuhan itu jatuh di dalam dua dosa. Yang pertama-tama jatuh karena uang, cinta uang. Mereka ingin menjadi pendeta yang terkenal, jadi selebriti rohani. Tendensi utama adalah uang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melayani dua Tuhan, satu mamon, satu Tuhan, tidak bisa. Dan Tuhan Yesus lebih lanjut mengatakan, akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan duit, uang. Nah, hamba Tuhan ini jatuh di dalam cinta akan uang. Setelah cinta akan uang, Tuhan mengatakan akar, itu hanya akar. Akar dari apa? Akar dari kejahatan. Akar itu akan tumbuh menjadi pohon. Pohon apa? Pohon kejahatan. Dan salah satu kejahatan yang terbesar itu adalah perzinahan dan juga kejahatan seks. Tetapi Tuhan itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Engkau ditulis namamu di dalam kitab kehidupan. Bukan karena moralitasmu. Bukan karena perbuatanmu. Moralitas, perbuatan, syariat, agama. Mencoba hidup suci. Itu seperti saudara meneteskan air mata di sebuah lautan yang besar. Lautan itu adalah kasih karunia Tuhan. Air mata atau air kecil itu adalah air kudus yang kau sebut kekudusan dari nilai-nilai perbuatan dan agamamu. Seperti kepercayaanmu, nilai-nilai moralitasmu. Mentaati ini dan itu bagi Tuhan itu hanya tetesan embun yang jatuh di dalam samudra raya. Artinya apa? Tenggelam. Segala nilai-nilai baik di dalam diri manusia itu tenggelam. Tenggelam di mana? Di dalam kasih karunia Allah. Oleh sebab itu saudara diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi oleh karena kasih karunia. Nah, Bapak perhatikan di sini. Kita ditulis namanya. Lukas 10 ayat 20 mengatakan, rejoice, bersukacitalah. That your names, nama-namamu are written.
in heaven. 1 Petrus pasal 1 itu dikatakan, itu adalah warisan daripada kelahiran baru yang disimpan di sorga, yang tidak akan rusak oleh karena dunia ini. Nah saudaraku, di sini saudara-saudara, pada saat Tuhan itu menuliskan warisan hidup kekal, yang ditulis cuma your name. Tidak melibatkan apa-apa. Tidak melibatkan ayah dan ibumu. Tidak melibatkan gerejamu. Tidak melibatkan nabimu. Tidak melibatkan santo-santo dan santa-santamu. Tidak melibatkan the way kamu itu berdoa. Yang dilibatkan adalah apakah namamu itu adalah the redeemed name, nama yang sudah ditebus. Yang kedua, Nehemia, daftar Nehemia itu represent, mewakili earthly restoration. Mewakili pemulihan di bumi ini. Tetapi pada saat itu dinyatakan atau diarahkan di dalam buku kehidupan, kitab kehidupan, maka kitab kehidupan itu represent, menyatakan, mewakili the heavenly victory. Kemenangan surgawi, bukan atas jasamu. Oleh sebab itu saudara-saudara, di sini tidak ada seorang pun yang boleh bermegah diri. Kita diselamatkan by the help, by the grace of the Lord. Bukan yang lain. The next slide. Jadi ada 4 poin yang perlu kita, the next slide. Ada 4 poin yang perlu kita pikirkan. Yang pertama saudara, sebagai bekal dalam hidup. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan namamu. Yang kedua, Tuhan memanggil kita dengan kasih. Bukan dengan statistik. Bukan berdasarkan keluarga. Bukan berdasarkan saudara show apa. Show leong, show kuda, show macan. It doesn't matter. Saudara dipanggil oleh karena kasih karunia-Nya. Yang ketiga, nama kita itu diukir. Bukan ditulis loh. Diukir, dipahat. Yang artinya diukir itu melibatkan detail. Sangat detail. Kalau orang mengukir itu, memahat itu kan dengan duk, 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 duk. Tidak boleh buanter, duar kan hancur kabeh. Pelan-pelan, duk, duk, duk. Kenapa? Tuhan begitu men-value, menghargai dirimu. Yang kedua, Tuhan tahu bahwa engkau fragile, mudah retak, mudah patah. Oleh sebab itu pada saat Tuhan mengukir engkau, identitasmu di telapak tangannya itu begitu detail dan sempurna. Hanya engkau, hanya dirimu, eksistensimu. It doesn't matter what you have done in your life. It doesn't matter at all. Karena semuanya itu Tuhan mengatakan, pergilah, aku sudah mengampuni dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Dituliskan, diukir, dipahat di dalam hatinya sendiri. Yang keempat, yang terakhir. Catat dengan baik dan jangan lupa. Dunia merekam jejak saudara. Dunia merekam sekali saudara maling terus. Walaupun saudara bertobat, saudara menjadi CEO, saudara menjadi seorang presiden, oh itu dulu presiden itu maling. Saudara menikah, saudara dulu sebelum menikah, itu pejina itu. Suka itu pelakor.
Pelakor itu apa? Pelaku korban apa? Pelakor. Ya, pelakor itu. Wah, ini. Jadi dunia itu adalah merekam apa yang saudara lakukan. Tetapi Tuhan merekam kesetiaanmu, merekam hatimu yang murni, merekam tangisan jiwamu. Ketika engkau begitu jatuh dan berlumpur dengan dosa di dalam masa silammu, ketika engkau menjerit di dalam hatimu dengan suara kecil saja, tetapi itu jeritan dari kemurnian hatimu. Tuhan mendengar dan Tuhan mencatat dan Tuhan bertanya, siapakah namamu? Sudahkah engkau menerima aku sebagai juru selamatmu? Ya Tuhan, namamu dicatat. Dan siapapun tidak akan bisa memisahkan engkau daripada kasih Kristus. Baik kematian, baik apapun yang menimpa dirimu, tidak akan. Karena Tuhan berkata, you are mine and I am yours. Dan itu kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu itu hidup. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tetap terus berbicara kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat kami mendengar firman itu dijabarkan, Tuhan memberikan kerendahan hati kepada kami masing-masing. Sebab apabila kami tidak memiliki kerendahan hati pada saat mendengar firman, kami akan terlewat daripada pesta rohani yang diberikan oleh Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tinggal tetap dalam hati kami dan menjadi suluh terang bagi jalan kami. Inilah sembahyang kami yang kami naikkan demi nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.